teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sastrine Baho dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Brusembering dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Silvia Oktari Buruginting. Teman-teman, kami di sini akan membahas tentang nilai-nilai universal dengan judul Memindahkan Tulang Belulang dalam Budaya Batak Toba dan Budaya Batak Karo. Pengertian mengokal holi atau memindahkan tulang belulang adalah salah satu upacara yang dianggap sakral bagi kehidupan masyarakat Batak Toba. Upacara mengokal holi ini memiliki proses panjang mulai dari penggalian hingga pada proses pesta yang membutuhkan waktu sangat panjang hingga berhari-hari lamanya. Tujuan dari mengokal holi atau memindahkan tulang belulang adalah sebagai bentuk rasa hormat terhadap orang tua serta leluhur. Upacara mengokal holi menjadi wadah untuk membahagiakan orang tua serta tempat berkumpulnya semua generasi marga, sehingga memungkinkan untuk saling mengenal satu sama lain, mengenalkan silsilah keluarga besar, serta sebagai sarana edukasi adat Batak Toba. Selain sebagai suatu kewajiban, upacara ini menjadi sarana untuk mengangkat martabat sebuah marga di Batak Toba. Upacara ini menjadi kebahagiaan dapat tercapai dan sebagai bukti sah bahwa seseorang telah menjadi suku Batak Toba yang dapat mendatangkan kemuliaan bagi marganya. Nilai-nilai yang terkandung dalam upacara mengokal holi atau memindahkan tulang belulang adalah nilai-nilai persaudaraan, peningkatan status sosial, dan sebagai bentuk rasa hormat terhadap orang tua serta leluhur yang telah hidup pertama di tanah kelahiran masyarakat Batak Toba. Proses pelaksanaan mengokal holi yang pertama mengumpulkan keluarga dari kelompok marga istri, baik kandung maupun hanya hubungan marga, yaitu kelompok marga istri yang ingin digali atau 3 tingkatan di atas pihak yang memiliki acara tersebut, juga paman dari nenek yang melakukan acara. Kemudian keluarga kandung atau satu marga dari pihak istri yang akan digali. Dan yang ketiga, pihak paman dari anak atau cucu yang ingin melakukan upacara tersebut. Tujuan dari pemanggilan pihak tersebut untuk memberitahukan atau meminta restu serta mengundang mereka turut hadir dalam upacara yang akan dilakukan. Yang kedua, martonggo raja atau mengumpulkan pihak yang terkait dalam upacara tersebut. Dalam acara ini biasanya mengumpulkan semua para penetua kampung, marga yang menjalankan adat, teman sekampung, serta semua yang terkait hubungan dengan acara adat yang akan dilakukan. Begitu juga pihak yang akan melakukan upacara adat untuk turut serta membantu pelaksanaan upacara mengokal holi tersebut. 3. Pihak dari anak atau semua keturunan dari semua orang tua yang akan digali kuburnya dan semua para pihak undangan yang turut membantu dalam pembagian tugas yang dilakukan pada saat martonggo raja. Pada saat jam yang sudah ditentukan, pada malam martonggo raja, satu pihak paman haruslah berdiri sambil membacakan doa guna keselamatan dan penggalian agar cepat bisa menemukan tulang belulang yang akan digali. Kemudian dilanjutkan dengan proses penggalian makam. Pertama, pemimpin gereja berperan untuk membuka doa dalam acara penggalian kubur. Gunanya melancarkan acara penggalian tersebut dan yang pertama kali mencangkul makam yang akan digali. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh paman dari pihak yang mendiang yang akan digali sebagai pembuka setelah selesai dari pihak pemimpin gereja tersebut. Setelah itu, berdirilah pihak paman dan ikut mencangkul sebanyak 3 kali. Setelah itu dilanjutkan dengan pihak mertua ikut berdiri dan mencangkul sebanyak 3 kali. Setelah selesai pihak dari mertua, barulah pihak anak satu perut atau anak kandung, serta anak kesayangan atau anak yang terakhir. Dan selanjutnya mencangkul tanah makam itu sebanyak 3 kali.
Setelah itu, pihak anak menyampaikan kepada pihak boru atau keturunan perempuan atau suaminya dari keturunan perempuan agar dilanjutkan sampai menemukan tulang belulang tersebut. Setelah tulang belulang ditemukan, maka diberitahukan kepada pihak boru, hasuhutan atau suami dari anak perempuan kandung untuk mengangkat tulang belulang tersebut. Di dekat makam tersebut sudah bersedia pihak dari keturunan laki-laki yang siap untuk menerima tulang belulang yang diangkat dari bawah tanah dan dilakukan oleh pihak suami dari saudara perempuannya. Dan untuk menjaga tulang tetap bersih dan keadaan baik, maka harus disiapkan air yang bercampur dengan kunyit serta pangir. Setelah selesai dibersihkan, maka pihak keluarga anak tertua dari keturunan yang digali tulang belulangnya mengumumkan bahwa penggalian telah selesai dan acara di makam telah selesai. Selanjutnya, setelah semua selesai, pihak anak menyampaikan sepatah dua kata kepada pihak paman untuk memberikan ulos timpus atau kain khas Batak yang melapisi atau membungkus tulang belulang tersebut. Kemudian, upacara serah terima tulang belulang setelah selesai acara baik dalam penggalian, pembersihan tulang belulang maupun acara pembungkusan yang dilakukan oleh pihak paman, maka akan dilanjutkan dengan acara serah terima tulang belulang dari pihak paman kepada pihak keturunan dan dilanjutkan dengan ucapan terima kasih serta ajakan ke acara memasukkan ke dalam tugu yang telah disiapkan sebagai bentuk penghormatan terhadap pihak paman dari kakek. Upacara mengokal holi setelah acara di atas dilanjutkan dengan pada pengucapan terima kasih serta penghormatan terhadap pihak paman selaku pihak yang paling dihormati pada suku Batak Toba, dan dilanjutkan pula pada acara membawa tulang belulang yang telah dibersihkan dan dibungkus rapi tadi dimasukkan ke dalam peti. Kemudian dibawa oleh pihak istri atau kalau masih ada, kalau sudah tidak ada, maka anak perempuan tertua sebagai penggantinya, dan dengan menaruh peti tersebut di atas kepala. Proses memberikan kata-kata terakhir ditujukan pada semua keturunan yang hadir dan berlanjut memasukkan tulang belulang ke dalam tugu yang telah disediakan. Penetua gereja atau pemimpin gereja datang untuk memberikan doa dan berkat. Demikianlah proses dalam penggalian dalam mengokal holi dalam masyarakat Batak Toba. Setelah prosesi adat selesai, tulang belulang tersebut dibawa ke tempat persemayamannya untuk selama-lamanya dan dimasukkan ke dalam satu bangunan yang disebut dengan geritan. Baiklah teman-teman, beginilah prosesi memindahkan tulang belulang ataupun ngampaikan tulang belulang dalam suku Batak Karo. Adapun tata cara dari ngampaikan tulang belulang dalam suku Batak Karo yaitu: yang pertama, semua keluarga berkumpul untuk merundingkan mengenai biaya dari pelaksanaan memindahkan tulang belulang. Yang kedua, langkah pertama dari acara memindahkan tulang belulang yaitu penggalian kuburan dari tulang belulang dan tulang belulang tersebut dikumpulkan. Yang kedua, setelah semua terkumpul, cuci bersih tulang belulang tersebut dengan lau penguras atau air yang dibuat khusus untuk acara ini. Air tersebut dibuat dari ramuan jeruk perut atau air kelapa muda dan beberapa rempah lainnya. Yang ketiga, setelah bersih dicuci ataupun dimandikan dengan lau penguras, maka tulang belulang disusun sedemikian rupa dan dibacakan doa-doa. Yang keempat, tulang belulang dibungkus dengan dagangan atau biasa disebut dengan kain putih dan disumpitkan atau dibungkus sedemikian rupa. Yang kelima, tulang belulang dibawa ke rumah sambil menunggu prosesi saudara yang lain selesai. Yang keenam, setelah semua saudara berkumpul, tulang belulang dimasukkan dalam peti kecil dan di dalam peti kecil dibuat nama dari sang leluhur.
Yang ketujuh, diadakan acara adat dalam satu suku Batak Karo. Acara ini disebut dengan ngampekan tulan-tulan dan biasanya dilaksanakan di jambur ataupun ruang pertemuan secara khusus. Yang ke-8, selain keluarga dekat, biasanya akan diundang juga keluarga lainnya yang masih memiliki kaitan kekerabatan dengan leluhur tersebut. Yang ke-9, proses ngampekan tulan belulang akan diisi oleh acara berbicara yang dilakukan oleh keluarga secara bergantian. Kemudian, biasanya akan berisi petuah-petuah bahkan pujian-pujian terhadap keluarga yang menjalankan budaya muat tulan-tulan tersebut. Yang ke-10, setelah prosesi adat selesai, tulang belulang tersebut dibawa ke tempat persemayaman Batak Karo atau ngampekan tulan-tulan. Ngampekan tulan-tulan adalah upacara untuk mengambil tulang tengkorak dan kerangka para leluhur untuk ditempatkan pada kuburan rumah atau kuburan yang lebih baik. Ini adalah cara untuk menaikkan status para leluhur atau yang diangkat tulang belulangnya. Adapun tujuan dari ngampekan tulan-tulan ini adalah agar arwah dari leluhur atau orang tua tersebut lebih dekat dengan penciptanya. Selain itu, tradisi ngampekan tulan-tulan juga merupakan simbol untuk mengangkat martabat keluarga yang ditinggalkannya. Dan dengan demikian, diharapkan keluarga yang melaksanakan memperoleh berkat. Ngampekan tulan-tulan dilakukan sebagai salah satu perwujudan rasa hormat terhadap orang tua atau leluhur mereka. Diyakini arwah seseorang yang sudah meninggal akan hidup abadi, dan hal ini bisa dicapai dengan menempatkan tulang belulang orang tua atau leluhur yang sudah meninggal ke tempat yang lebih tinggi, yakni tugu atau monumen. Sekian hasil dari video kami. Kami mengucapkan terima kasih. Dadah!